Pemirsa, sopir angkot dan kernetnya ditangkap polisi setelah merampok dan memperkosa penumpang wanita di dalam angkot di Jalan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Sadisnya lagi, pemirsa, kedua pelaku kemudian membuang korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri ke sungai. Setelah sempat menjadi buron, sopir dan kernet angkot jurusan Serang Balaraja akhirnya ditangkap. IS dan GG terpaksa ditembak kedua kakinya lantaran mencoba untuk kabur. Saat ini kondisi korban mengalami trauma berat dan keluarga korban berharap kedua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya, bagaimana kronologi dari peristiwa ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Selamat pagi, Pak Kapolresta. Selamat pagi, Pak Kapolresta. Selamat pagi, Mas Bayu dan Mbak Sita. Ya. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Pak. Pak, jadi cerita utuh dari peristiwa ini bagaimana, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 00.30, korban mendengar setelah pulang kerja, korban mendengar orang tuanya baru datang dari Lampung. Sehingga pada saat itu korban memutuskan untuk menemui orang tuanya. Sehingga korban kemudian naik angkut jurusan Selang Balaraja menuju ke arah Balaraja. Kemudian tidak berapa lama kemudian setelah naik angkut, di mana di dalam angkut ini hanya bertiga, yaitu korban, sopir, dan kernet. Kemudian setelah mengisi BBM di salah satu SPBU, tidak berapa lama kemudian untuk kernet tiba-tiba menutup pintunya. Kemudian setelah itu kernet memukuli korbannya sehingga sampai pingsan. Setelah pingsan, angkut ini stay atau berhenti di pinggir jalan. Kemudian sopirnya pindah ke belakang dan kemudian melakukan perkosaan terhadap korbannya. Kemudian setelah melakukan pemerkosaan, barang-barang korban baik itu handphone, dompet, dan tas kemudian diambil semua, baik itu kernet maupun sopirnya. Kemudian setelah itu untuk menghilangkan jejaknya, korban dicoba dibunuh oleh kedua pelaku ini, yaitu dengan cara memukuli kepala korban dan bagian tubuhnya dengan menggunakan ban serep maupun bangku kursi kernet. Di samping itu juga para pelaku juga mencekik leher korban. Kemudian setelah tidak berapa kemudian korban tidak bergerak, kelihatan seperti sudah meninggal. Kemudian dibawalah korban ke arah Kabupaten Serang, tepatnya di jembatan Jongling di Sungai Ciujung, Kabupaten Serang. Kemudian korban diturunkan dan dibuang oleh kedua pelaku di sungai yang pada saat itu arus cukup deras. Namun pada beberapa saat setelah dibuang oleh kedua pelaku dari atas jembatan itu, korban sadar, kemudian alhamdulillah korban ini bisa berenang sehingga korban menuju ke pinggir sungai dan pada saat itu juga ada masyarakat yang membantu sehingga korban diantar oleh masyarakat di sekitaran sungai tersebut melapor ke Polsek Tirtarasa Kabupaten Tangerang. Ya, Pak. Kemudian alhamdulillah Polsek Tirtarasa segera koordinasi dengan Polresta Tangerang untuk melakukan pemberitahuan bahwa telah terjadi tindak pidana tersebut, sehingga kita segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pelakunya. Kemudian 2 hari kemudian kita
mampu untuk mengidentifikasi baik itu pelaku maupun kendaraan yang digunakan dan akhirnya kita lakukan penangkapan. Oke, kita patut bersyukur bahwa korban ini dalam kondisi selamat. Kita tentu harapkan bahwa pemulihan kondisi psikologis terhadap korban juga bisa dilakukan secara optimal. Pak Kapolresta, tapi informasinya bahwa pelaku ini merupakan residivis, itu betul, Pak? Betul. Jadi kedua pelaku ini IS merupakan residivis, dia pernah melakukan pencabulan terhadap anak dan pencurian dan pemberatan. Sedangkan pelaku GG ini juga merupakan residivis curanmor, pelaku curanmor, jadi seperti itu. Itu kapan, Pak? Ini sudah 3 tahun yang lalu. Oke, Pak, ketika mereka beroperasi gitu menggunakan angkutan umum pakai 0030 itu, apakah mereka memang sengaja mencari korban-korban tertentu, Pak, untuk dirampok, begitu, Pak? Ini masih kita lakukan pendalaman. Apakah mereka sengaja atau tidak? Karena pada saat kita melakukan penangkapan terhadap pelaku, dia meyakini bahwa korban ini sudah meninggal. Padahal korban ini masih hidup, jadi seperti itu. Oke. Kedua pelaku ini usianya berapa, Pak? Jadi untuk IS itu umur kurang lebih 22 tahun, kemudian GG 24 tahun. Oke. Nah, waktu korban memutuskan untuk menggunakan angkutan umum gitu ya, Pak, pada pukul 00.30 itu kan sudah larut gitu ya. Apakah Betul. memang di wilayah tersebut sudah biasa gitu, Pak, angkot masih beroperasi sampai pukul 00.30 gitu, Pak? Ya, untuk di wilayah kami di Kabupaten Tangerang memang di sana banyak tempat industri, kemudian juga banyak pabrik, sehingga jam-jam segitu masih banyak angkot yang beroperasi, jadi seperti itu. Baik, Pak Kapolresta, dengan adanya peristiwa ini, apa ancaman pidana yang dikenakan terhadap para pelaku ini? Terima kasih Mas Bayu. Jadi untuk para pelaku kita kenakan pasal berlapis, Mas. Jadi mulai dari pencurian dengan kekerasan, kemudian pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan berencana, di mana ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho sudah meluangkan waktu dan juga memberikan informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Bayu, Mbak Sita. Selamat pagi.